Udara malam begitu dingin, menusuk hingga ke tulang. Pak Asep menarik jaketnya lebih rapat, meski jendela truknya sudah tertutup rapat. Mesin truk meraung pelan saat ia menekan pedal gas, menyusuri jalanan berliku di pegunungan yang sunyi. Hanya ada suara mesin dan derit halus roda yang menggigit aspal basah sisa hujan sore tadi. Ia melirik jam di dashboard. Jam 12 lewat sedikit, gumamnya. Sudah biasa ia mengemudi di jam segini, mengantar logistik ke desa-desa terpencil. Tapi, malam ini, entah kenapa ada yang terasa berbeda. Pak Asep melirik kaca spion lalu melihat sekilas ke kanan dan kiri. Pohon-pohon tinggi berjajar di sepanjang jalan, rantingnya bergoyang ditiup angin. Biasanya suara jangkrik dan binatang malam menjadi teman setianya. Tapi anehnya, malam ini sunyi. Terlalu sunyi. Ia mencoba menepis perasaan tak enak itu. Paling cuma sugesti, pikirnya. Namun semakin jauh ia berkendara, perasaan tak nyaman itu makin menguat. Rasanya seperti ada yang memperhatikan. Ia berdeham, berusaha mengalihkan pikirannya. Asep, udah biasa lewat sini, jangan macam-macam, katanya pada diri sendiri, sambil mengetukkan jari ke setir. Tapi tiba-tiba, bruk! Sesuatu terdengar menghantam bagian belakang truknya. Pak Asep tersentak. Astagfirullah, ia menekan. Rem perlahan tapi tak berhenti sepenuhnya. Matanya sibuk menelusuri kaca spion, mencoba mencari tahu apa yang baru saja terjadi. Namun, jalanan tetap kosong, tidak ada apa-apa. Jantungnya mulai berdegup lebih cepat. Ia menelan ludah, lalu menggeleng cepat. Mungkin cuma batu jatuh, atau hewan liar, katanya meyakinkan diri. Tapi instingnya berkata lain. Ketika ia melanjutkan perjalanan, tiba-tiba bulu kuduknya meremang. Dari sudut matanya, ia merasa ada sesuatu yang bergerak di antara pepohonan. Bayangan hitam sekilas melintas. Tangannya mencengkeram setir lebih erat. Keringat mulai mengalir di pelipisnya, meski udara begitu dingin. Lalu, di tikungan tajam berikutnya, lampu truknya menyorot sesuatu di tepi jalan. Seseorang berdiri di sana. Pak Asep langsung merinding. Jam segini, di tempat kayak gini, ia mengerjap, berusaha memastikan apa yang ia lihat. Sosok itu berdiri tegak, mengenakan jaket lusuh, dan wajahnya tertutup bayangan. Ia melambaikan tangan pelan, meminta tumpangan. Pak Asep mengerutkan dahi. Ini daerah sepi, tidak ada rumah, penduduk dalam radius beberapa kilometer. Siapa yang berdiri di sini sendirian di tengah malam begini? Jantungnya berdegup makin cepat. Ia dihadapkan pada dua pilihan, terus melaju atau berhenti. Dan entah kenapa, kakinya refleks menginjak rem. Truk besar itu melambat berhenti beberapa meter dari pria misterius yang berdiri di tepi jalan. Pak Asep menggenggam setir erat, jari-jarinya sedikit gemetar. Ada suara di kepalanya yang berbisik, jangan berhenti, lanjut saja. Tapi naluri, kemanusiaannya berkata lain. Kasihan juga kalau dia kedinginan di sini, gumamnya. Dengan ragu, ia menurunkan kaca jendela sedikit. Angin malam langsung masuk, membawa hawa dingin yang menusuk. Mau kemana, Pak? Tanyanya dengan suara berat, mencoba terdengar biasa saja. Pria itu tak langsung menjawab. Ia hanya diam beberapa detik sebelum akhirnya berkata pelan, ke bawah, ke desa. Suara pria itu terdengar datar, sedikit berat dan entah kenapa, ada sesuatu yang janggal. Seperti suara yang terlalu lelah atau terlalu jauh. Pak Asep mengernyit merasa ada yang aneh tapi ia tidak bisa menjelaskan apa. Lampu truk menyorot wajah pria itu tapi bayangan jaket lusuhnya membuat sebagian besar wajahnya tetap tak terlihat. Yang jelas, kulitnya terlihat pucat, terlalu pucat untuk dia seorang yang hidup. Sendirian, Pak? Tanya Pak Asep lagi, mencoba mencairkan suasana. Pria itu hanya mengangguk pelan. Pak Asep kembali melirik kaca spion, memastikan jalan sepi. Rasanya, ada sesuatu yang mengganjal. Kenapa dia bisa ada di sini malam-malam? Tapi di satu sisi, Pak Asep juga tidak tega meninggalkannya. Bagaimana kalau pria ini benar-benar butuh bantuan?
Dengan sedikit ragu, ia akhirnya menekan tombol pintu dan membukanya. "Ya udah, naik aja, Pak." Pria itu tersenyum tipis, tapi bukan senyum biasa. Senyumnya terasa datar tanpa emosi. Ia kemudian naik ke dalam truk tanpa banyak bicara. Saat pria itu duduk di kursi penumpang, Pak Asep baru sadar. Jaket pria itu terlihat basah di bagian bahu dan lengan, seperti habis kehujanan atau seperti sesuatu yang lain. Jantung Pak Asep mulai berdegup lebih cepat, tapi ia mencoba mengabaikannya, menelan ludah, lalu kembali menggenggam setir. Ia menyalakan lampu sein dan kembali melaju. Namun di sudut matanya, pria itu hanya duduk diam menatap lurus ke depan. Tanpa berkedip, Pak Asep melirik sekilas ke samping. Pria itu duduk tegak di kursi penumpang, tubuhnya kaku. Jaket lusuhnya tampak sedikit basah. Udara di dalam truk terasa lebih dingin dari sebelumnya, membuat Pak Asep menggigil tipis meski ia sudah terbiasa berkendara di malam hari. Ia mencoba berpikir positif, mungkin dia habis kehujanan batinnya. Untuk mengusir rasa canggung, Pak Asep berdeham lalu bertanya, "Dari mana, Pak? Kok malam-malam di jalan sendirian?" Pria itu tidak langsung menjawab. "Hening." Yang terdengar hanya suara mesin truk yang menderu pelan. Pak Asep meliriknya lagi. Pria itu tetap menatap lurus ke depan, ekspresinya kosong. Tidak ada tanda-tanda gelisah atau kelelahan, seperti orang yang sudah berjalan jauh. "Pak?" Pak Asep mengulang pertanyaannya, sedikit lebih keras. Pria itu akhirnya menoleh, perlahan. Matanya gelap dalam dan tatapannya dingin. "Saya, dari sini juga," jawabnya pendek. Pak Asep mengernyit. "Dari sini juga?" Ia melirik kaca spion, melihat jalanan yang baru dilewatinya. Tidak ada rumah, tidak ada bangunan, hanya hutan dan tebing curam. Ia menelan ludah. "Maksudnya?" "Rumahnya di mana, Pak?" tanyanya, mencoba tetap sopan. Lagi-lagi, pria itu diam sejenak sebelum menjawab. "Di bawah, dekat desa." Nada suaranya datar, hampir seperti gumaman. Pak Asep merasa ada yang janggal, tapi ia berusaha tidak terlalu memikirkannya. Ia mencoba mencairkan suasana. "Ya udah, saya antar sampai dekat desa, Pak. Lagian saya juga lewat sana." Pria itu hanya mengangguk pelan, tanpa senyum, tanpa ucapan, "Terima kasih." Pak Asep mulai merasa ada yang tidak beres, tapi ia menggelengkan kepala, mencoba menepis pikirannya. Truk terus melaju menembus kegelapan, tapi entah kenapa, udara di dalam kabin terasa semakin dingin, seolah ada sesuatu yang tidak kasat mata ikut menumpang. Pak Asep menggenggam setir lebih erat. Truk melaju perlahan menembus kabut tipis yang mulai turun. Suasana semakin mencekam, sepi sekali. Biasanya, perjalanan malamnya ditemani suara jangkrik atau sesekali lolongan anjing dari kejauhan. Tapi, malam ini, tidak ada suara sama sekali. Ia mencoba mengusir kegelisahannya. Paling cuma kebetulan, pikirnya. Namun semakin lama ia berkendara, semakin ia merasa ada yang janggal. Dari sudut matanya, Pak Asep melirik pria yang baru saja ia tumpangkan. Pria itu duduk tegak, nyaris tak bergerak. Wajahnya tetap menatap lurus ke depan, tanpa ekspresi, tanpa berkedip. Pak Asep berdeham, berusaha memecah keheningan. "Bapak tadi bilang rumahnya di desa? Desa mana tuh, Pak?" tanyanya, mencoba berbasa-basi. "Hening." Pak Asep melirik lagi. Pria itu tetap diam. Tak ada reaksi. "Pak?" tanyanya lagi, kali ini dengan nada sedikit lebih keras. Lalu, perlahan, pria itu menoleh. Gerakannya kaku, terlalu lambat. Pak Asep tercekat. Ada sesuatu yang aneh dengan wajah pria itu. Sorot matanya kosong, kulitnya terlalu pucat seperti tidak ada darah yang mengalir. Dengan suara pelan dan berat, pria itu akhirnya menjawab, "Saya di sini saja." Pak Asep merinding. "Di sini saja?" Maksudnya apa? Ia mencoba tetap tenang. "Oh, jadi nanti turun di jalan utama ya, Pak?" tanyanya lagi, berharap jawaban yang lebih jelas. Pria itu tidak menjawab. Ia hanya menoleh kembali ke depan, diam, seperti boneka yang baru saja dimiringkan kepalanya.
Pak Asep mulai tidak nyaman. Tangannya berkeringat di atas setir, meski udara semakin dingin. Lalu, tanpa sadar, ia melirik kaca spion dalam truk, dan jantungnya langsung berdegup kencang. Kursi penumpang di sampingnya terlihat kosong. Tidak ada siapa-siapa di sana. Tapi Pak Asep baru saja melihat pria itu duduk di sebelahnya. Napasnya mulai memburu, tangannya gemetar. Ia menoleh ke samping, dan pria itu masih di sana. Duduk diam, menatap lurus ke depan. Pak Asep menahan napas. Ya Allah, siapa sebenarnya orang ini? Pak Asep merasa keringat dingin mengalir di pelipisnya. Matanya tak lepas dari kaca spion. Di sana, di pantulan kaca, kursi penumpang kosong. Tapi ketika ia menoleh ke samping, pria itu masih ada, duduk tegak dengan wajah datar tanpa ekspresi. Ini tidak masuk akal. Napas Pak Asep mulai memburu. Ia mencoba berpikir rasional. Mungkin ini cuman efek cahaya, mungkin gua cuman kecapekan. Tapi hatinya berkata lain. Ada sesuatu yang tidak wajar dengan penumpang ini. Jalanan semakin gelap, kabut makin tebal. Truk melaju pelan menyusuri jalanan berkelok di tepi jurang. Hati-hati, Sep. Jangan panik. Ia mencoba menenangkan diri tapi tangannya semakin erat menggenggam setir. Lalu sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Pak Asep melirik kaca spion lagi. Kali ini, ada sesuatu yang lain di belakangnya. Bayangan. Bukan hanya kursi penumpang yang kosong di kaca spion, tapi ada sosok lain yang duduk di bangku belakang. Matanya membelalak. Bulu kuduknya berdiri. Jantungnya berdebar kencang. Itu bukan pantulan jok kosong. Ada sesuatu di sana. Bentuknya samar, gelap dan semakin jelas. Seperti seseorang yang sedang duduk diam, memperhatikannya. Pak Asep langsung membuang pandangan, menelan ludah. Jangan lihat, jangan lihat. Tapi tubuhnya terasa kaku, tangannya gemetar. Saat ia mencoba fokus kembali ke jalan, tiba-tiba, "Pak!" Suara berbisik terdengar dari belakang. Pak Asep langsung tersentak. Ia tak berani menoleh. Tapi suara itu terdengar begitu dekat. Seolah-olah seseorang sedang berbisik tepat di telinganya. Pak Asep langsung merasakan darahnya berdesir. Suara itu nyata. Dekat sekali, seakan ada seseorang yang menempel di belakangnya dan berbisik tepat di telinganya. "Pak, hati-hati di depan." Napas Pak Asep tercekat. Ia berusaha tetap fokus ke jalan, tapi keringat dingin semakin deras mengalir di pelipisnya. Siapa yang bicara? Ia hanya berdua di dalam truk, tapi suara itu jelas terdengar dari bangku belakang. Jantungnya berdetak semakin kencang. Ia mengumpulkan keberanian, menelan ludah, lalu perlahan menoleh ke kaca spion dalam. Bangku belakang kosong. Tidak ada siapa-siapa. Tapi, kenapa udara di dalam truk tiba-tiba terasa lebih berat, lebih dingin, seperti ada sesuatu yang tak kasat? Mata sedang mengawasinya. Pak Asep menggigit bibir. Ini bukan mimpi. Ini nyata. Ia ingin bertanya, ingin memastikan suara tadi hanya halusinasinya, tapi bibirnya terasa kaku, lidahnya keluh. Suasana di dalam truk semakin menekan, bahkan suara mesin truk pun terdengar jauh, seolah-olah dunia di sekitarnya mendadak, sunyi dan tiba-tiba, sesuatu bergerak di sudut matanya. Pak Asep menoleh cepat ke kursi penumpang. Pria misterius itu masih di sana. Tapi wajahnya mulai berubah. Kulitnya semakin pucat sekali, matanya kosong, dan bibirnya mulai membiru. Pak Asep merasa tubuhnya gemetar. Ia ingin menginjak rem dan berhenti, tapi entah kenapa kakinya terasa berat. Dan saat ia masih berusaha mencerna apa yang terjadi, suara itu kembali berbisik, lebih pelan, lebih mengerikan. "Pak, hati-hati." Di depan, Pak Asep langsung menatap ke jalan, dan jantungnya serasa berhenti. Astaga, ada truk besar melaju kencang ke arahnya. Brak! Pak Asep refleks membanting setir ke kiri.
Ban truknya berdecit keras hampir kehilangan keseimbangan. Matanya membelalak melihat truk besar melaju cepat dari arah berlawanan, hanya berjarak beberapa meter dari moncong kendaraannya. Ya, Allah, 2 lampu besar truk. Itu menyilaukan matanya, membuatnya sulit melihat dengan jelas. Jaraknya terlalu dekat. Kalau tadi ia tak refleks membanting setir, pasti sudah bertabrakan. Truk, Pak Asep meluncur ke bahu jalan, hampir masuk ke jurang. Ia buru-buru memutar kemudi ke kanan, mencoba mengendalikan truknya yang oleng. Jangan terguling, jangan terguling. Ban truk tergelincir di tanah basah, membuat bagian belakangnya nyaris terpeleset ke tepi jurang. Pak Asep menahan napas, mencoba tetap tenang. Ia menggertakkan giginya dan menginjak rem perlahan menjaga keseimbangan. Akhirnya, setelah beberapa detik yang terasa seperti seumur hidup, truk berhenti. Pak Asep terengah-engah, dadanya naik turun dengan cepat. Jantungnya masih berdebar kencang, tangannya masih gemetar di setir, nyawanya hampir melayang. Ia menoleh ke kaca spion. Truk besar tadi sudah melintas, hanya meninggalkan debu yang berterbangan di udara. Jika ia telat sedetik saja, ia pasti sudah remuk tertabrak atau terjun ke jurang. Pak Asep masih mencoba mengatur napas saat tiba-tiba ia teringat sesuatu. Suara berbisik tadi. "Pak, hati-hati di depan." Napasnya kembali tercekat. Seseorang memperingatkannya. Dengan tangan gemetar, ia menoleh ke kursi penumpang kosong. Pria misterius itu menghilang. Pak Asep menatap kursi penumpang dengan mata membelalak. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Tidak ada suara pintu dibuka. Tidak ada jejak kepergian. Kemana dia pergi? Tenggorokannya terasa kering. Dadanya masih naik turun. Sisa adrenalin akibat hampir celaka tadi masih mengalir di tubuhnya. Ia menoleh ke belakang, ke bangku belakang truk, juga kosong. Pak Asep mencoba berpikir logis. Mungkin dia turun pas truk hampir oleng? Tapi kapan? Truk ini tinggi, pintunya berat. Kalau ada orang turun pasti terdengar suara hentakan atau pintu terbuka. Tapi ini, sama sekali tidak ada suara. Udara di dalam kabin tiba-tiba terasa lebih dingin. Seperti ada sesuatu yang tak terlihat masih berada di sana. Bulu kuduk Pak Asep kembali berdiri. Ia buru-buru meraih senter di dashboard, menyalakannya, dan mengarahkan cahaya keluar jendela ke jalanan berbatu di sisi hutan. Tidak ada siapa-siapa, bahkan tidak ada jejak kaki di tanah. Pak Asep semakin merinding. Tangan kirinya masih mencengkeram setir erat, sementara tangan kanannya kini menggenggam senter lebih kuat. Ini tidak masuk akal. Hatinya berdebar kencang. Ia mencoba menenangkan diri, meyakinkan dirinya bahwa mungkin ia hanya kelelahan. Mungkin semua ini hanya halusinasi akibat perjalanan panjang. Namun, saat ia hendak menarik napas panjang untuk menenangkan diri, sebuah suara lirih terdengar dari belakang truk. "Terima kasih, Pak." Pak Asep langsung menoleh ke kaca spion samping. Cahaya senternya goyah karena tangannya gemetar. Ia menyorotkan cahaya ke arah bak truk, tapi tidak ada siapa-siapa. Darahnya kembali berdesir. Ia tahu dia tidak sedang sendirian di jalan ini. Dengan sisa keberanian yang ia punya, Pak Asep menginjak pedal gas dan melaju secepat mungkin meninggalkan tempat itu. Ia tak peduli lagi dengan jalanan gelap atau tikungan tajam. Yang penting ia segera sampai ke desa terdekat. Napasnya masih memburu. Pikirannya kacau. Siapa pria tadi? Kemana dia pergi? Dan suara terima kasih tadi, apakah itu benar-benar dia? Sekitar 15 menit kemudian, lampu-lampu rumah mulai terlihat di kejauhan. Pak Asep nyaris bersorak lega. Ia menurunkan kecepatan dan akhirnya sampai di desa kecil di bawah kaki gunung. Begitu turun dari truk, lututnya masih terasa lemas. Ia berjalan menuju warung kopi yang masih buka. Beberapa warga desa sedang duduk di sana, mengobrol santai. Pak Asep langsung menyapa mereka. "Permisi, Pak. Saya boleh tanya sesuatu?" Warga menoleh. Seorang pria tua dengan sarung dan topi hitam mengangguk. "Silakan, Pak. Ada apa?" Pak Asep menarik napas dalam.
lalu menceritakan semuanya tentang pria misterius yang ia tumpangkan, tentang suaranya yang aneh, dan akhirnya tentang bagaimana pria itu menghilang begitu saja. Saat ia selesai bercerita, suasana warung mendadak hening. Para warga saling pandang. Beberapa wajah mereka berubah tegang. Pria tua tadi menghela napas panjang, lalu menatap Pak Asep dengan sorot serius. "Pak, Bapak yakin ketemu orang itu di tikungan sebelum masuk desa?" Pak Asep mengangguk cepat. "Iya, Pak. Kenapa?" Orang-orang di warung semakin gelisah. Hingga akhirnya, pria tua itu berkata dengan suara pelan, "Pak, itu bukan orang biasa. Itu Pak Budi. Dia meninggal di tikungan itu 2 tahun lalu karena kecelakaan." Pak Asep langsung merinding. Pak Asep terdiam. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia menelan ludah mencoba memastikan kalau ia tidak salah dengar. "Pak Budi?" Suaranya bergetar. Pria tua itu mengangguk. "Iya, Pak. Dia dulu juga sopir truk, tapi 2 tahun lalu dia kecelakaan di tikungan itu, tepat di tempat Bapak menemuinya tadi." Pak Asep merasa tubuhnya semakin dingin. Ia menggenggam gelas kopinya erat, tapi tangannya tetap gemetar. "Terus, kecelakaannya gimana, Pak?" Tanyanya dengan suara pelan. "Salah," satu warga lain ikut bicara. "Pak Budi meninggal karena remblong. Dia nggak bisa menghindari truk besar yang datang dari arah berlawanan, persis seperti yang hampir terjadi sama Bapak tadi." Pak Asep tercekat. Itu artinya, arwah pria itu menumpang di truknya bukan untuk mengganggu, tapi untuk menyelamatkan nyawanya. Sekujur tubuhnya merinding. Ia mengingat kembali suara bisikan itu. "Pak, hati-hati di depan." Kalau saja ia tidak mendengar suara itu, kalau saja ia tidak refleks membanting setir, mungkin malam ini ia sudah menyusul pria itu. Hening menyelimuti warung. Para warga menatap Pak Asep dengan ekspresi yang sulit diartikan. Ada yang ngeri, ada yang tak percaya. Ada juga yang terlihat seperti sudah mendengar kisah serupa sebelumnya. Pria tua tadi menghela napas dalam, lalu berkata lirih, "Pak Budi, sepertinya masih ada di sana. Dia nggak mau kejadian yang sama terulang lagi." Pak Asep menatap ke arah jalan gelap di luar warung. Jalanan itu sepi, tak ada suara selain angin yang berembus pelan. Ia merapatkan jaketnya. Sejak malam itu, setiap kali akan berangkat kerja, ia selalu berdoa lebih lama dari biasanya. Karena kini ia tahu satu hal pasti. Jalanan malam bukan hanya milik manusia,